Setiap langkah yang membawa kita ke tempat ini menjadi tanda kerinduan akan hadirat-Nya, dan setiap hati dipersiapkan untuk menerima berkat, penguatan, serta damai sejahtera dari Tuhan. Marilah kita menenangkan segala kesibukan serta pergumulan hidup, supaya kita sungguh-sungguh siap memasuki ibadah kudus ini. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu hari ini, tanggal 21 Juni 2026, akan dilayani oleh Pendeta Yoga Willy Pratama MTH, asal gereja GKP Kampung Sawah, Depok. Demikian kami sampaikan, majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 2 ayat 1, 2, dan 4, Suci, Suci, Suci. Umat Allah yang terkasih, kebaktian ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Tema ibadah kita pada minggu ini, orang Kristen yang setia, sebuah panggilan di tengah disrupsi dan krisis. Kita sambut dengan nyanyian Taat Setia Bertekad yang Bulat.
Doa pengakuan dosa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita pengampunan sebagai berita anugerah yang terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita sambut dengan nyanyian karya terbesar.
Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Marilah kita mendengarkan dan menghayati petunjuk hidup baru yang diambil dari surat Kolose 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Begini ada tertulis, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Demikian petunjuk hidup baru. Mari kita nyanyikan PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu pujian akan disampaikan melalui ensemble angklung jemaat. Dipersilakan.
Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Biar kiranya pujian dari tim Angklung boleh menjadi berkat untuk kita semua dan boleh menyenangkan hati Tuhan.
Puji Tuhan, pujian yang sangat indah. Terima kasih untuk pelayanan dari Ensemble Angklung Jemaat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus bagi pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan setia, Allah yang telah menghimpunkan kami umat-Mu. Kini kami membuka hati menyambut firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua ya Allah, dan bimbinglah kami oleh Roh Kudus, agar kami dapat memahami isi firman-Mu, terlebih apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Inilah ya Bapa doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 69 ayat 7 hingga ayat 17. Mari menyimak bersama, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mazmur 69 ayat 7 hingga 17. Begini tertulis. Jangan biarkan orang-orang yang menantikan Engkau dipermalukan oleh karena aku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jangan biarkan orang-orang yang mencari Engkau kena aib oleh karena aku, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung malu, aib mencoreng mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi sanak saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab gairah cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan celaan orang yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku menangis dan berpuasa, tetapi itu pun membawa celaan bagiku. Aku mengenakan kain kabung sebagai pakaianku, dan aku menjadi sindiran bagi mereka. Bagi mereka yang duduk di pintu gerbang, aku menjadi buah bibir dan nyanyian sindiran para pemabuk. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari mereka yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah biarkan arus banjir menghanyutkan aku, atau air yang dalam menelan aku, dan jangan biarkan sumber menutup mulutnya mengurung aku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab sungguh baik kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi. Kalau sudah pakai pakaian Betawi gini, kalau nggak pantun kayaknya kurang gimana gitu ya. Boleh pantun? Ke warung empok beli sayur lodeh, pulangnya mampir beli lumpia. Senang ketemu lagi nya Babe. Semoga semua sehat dan bahagia. Karena udah dibilang cakep, sekali lagi dah. Di akuarium melihara ikan lohan.
Di panci kita ngukus ikan patin. Bersyukur yang setia sama Tuhan, hidupnya tentrem lahir batin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita yakin kita ada di sini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita bisa bangun tidur aja tadi pagi itu karena kebaikan Tuhan. Kalau dalam budaya Betawi ada namanya si Pitung yang jago silat ya. Tapi kalau film Mandarin ada yang namanya Jackie Chan. Tahu ya? Jackie Chan ya. Salah satu aktor yang terkemuka, yang jago kungfu, dan konon katanya walaupun adegan berbahaya tidak digantikan pemeran lain ya. Jackie Chan pernah mengatakan demikian, dalam pekerjaan dan kehidupan tidak peduli seberapa pintar, berbakat, tampan atau cantiknya Anda, kita harus jadi orang baik. Bapak Ibu setuju enggak? Babe setuju enggak? Encang encing. Setuju? Kita harus jadi orang baik. Kita mengalami kebaikan Tuhan, maka kita juga berbuat baik. Dan orang yang menerima kebaikan itu juga pasti tergerak hatinya untuk melakukan hal yang sama. Kebaikan akan melahirkan kebaikan, itu yang harus kita yakini. Tapi kebencian akan melahirkan kebencian. Kejahatan akan melahirkan kejahatan. Sudah terbukti, kita ada karena kebaikan Tuhan. Gereja ini ada karena kebaikan Tuhan. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu karena kebaikan Tuhan. Bisa sampai segede ini juga karena kebaikan Tuhan ya. Ya mungkin yang baru bertemu, saya berapa kali melayani di sini, saya berasal dari Kampung Sawah ya, Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah. Orang Betawi yang punya marga ya. Bapak Ibu, di Kampung Sawah ada istilah teh itu nggak pernah berani keluar sendirian. Teh atau kopi itu nggak pernah berani keluar sendirian, karena pasti selalu ditemenin. Ditemenin, kadang ada goreng pisang ya, bakwan ya, dan lain-lain ya. Bapak Ibu paham maksudnya? Kalau kita bertamu ya, yang punya rumah itu pasti menyuguhkan sesuatu, dan nggak mungkin hanya air saja. Jadi makanya dibilang tehnya nggak berani keluar sendirian, pasti ada yang nemenin. Udah ada lontong, udah ada bakwan, pas mau pulang kirain udah selesai, masih dibilang, Pak Pendeta ke belakang dulu ya. Lah ke belakang mau apa? Ternyata di belakang 3 nyawa sudah melayang ya. Ikan ya diambil dari empang ya, ayam juga diambil dari apartemen ya. Jadi banyak yang piara ayam itu rumah ayamnya udah kayak apartemen bertingkat ya. Kadang itu yang halal, ada juga yang haram tapi enak ya. Itulah yang terjadi sehingga saya semakin bertumbuh dan bertambah ya. Bukan hanya jalan yang mengalami pelebaran tapi juga badan saya ya. Tapi untung mimbarnya Pok Sunter ini masih muat ya. Ya itu sekali lagi kebaikan saudara. Mari sama-sama katakan kebaikan. Satu hal yang dulu dilakukan oleh orang tua di Kampung Sawah, ada 2 air ya di halaman itu. Biasanya ada yang disebut paseban atau pendopo. Jadi rumah inti di depannya biasanya ada bangunan terbuka ya,
Untuk apa? Untuk orang mampir. Satu air digentong untuk cuci kaki karena masih belok, masih tanah jalanannya. Dan satu air dikendi untuk diminum. Karena dulu kemana-mana masih jalan kaki. Itulah wujud keramah tamahan, wujud kebaikan yang tentu harus kita lestarikan. Saya yakin bukan hanya budaya Betawi ya, budaya yang lain pun sama. Bapak Ibu pun melakukan hal itu dalam keseharian. Persoalan selanjutnya berkaitan dengan tema kita. Kebaikan kita yakini diperlukan, tapi apakah kebaikan itu bisa bertahan? Ada banyak orang dulu baik tapi sekarang berubah. Dulu kita sama-sama di kampung ya, sama-sama susah. Tapi pas ketemu lagi di kota sudah jadi orang katanya ya. Emang dulu di kampung belum orang ya. Sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan, ternyata mau salaman aja nggak bisa. Apakah memang sudah lupa atau pura-pura lupa? Dulu kita sekolah sama-sama. Kadang mungkin penghapus juga gantian ya. Tetapi ketika orang diberikan kesenangan, diberikan kesuksesan, melupakan masa lalunya. Sehingga kebaikan tidak lagi terpancar dari hidup seseorang. Maka untuk kebaikan diperlukan kesetiaan. Apa? Kesetiaan. Dan itulah tema kita hari ini. Orang Kristen yang setia. Sebuah panggilan di tengah disrupsi dan krisis. Atau di tengah perubahan yang terus terjadi, yang tidak bisa kita cegah. Tetapi kita tidak boleh berubah. Kita harus tetap setia. Jadi orang baik perlu, tetapi diperlukan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hidup di zaman yang sering disebut era disrupsi. Perubahan terjadi begitu cepat, teknologi berkembang pesat, kecerdasan buatan atau AI ya, mengubah cara hidup, cara kerja, bahkan di berbagai bidang kehidupan. Informasi mengalir tanpa batas dan nilai-nilai kehidupan semakin bergeser. Bersamaan dengan itu, dunia juga menghadapi berbagai krisis. Krisis ekonomi, krisis moral, krisis keluarga, krisis lingkungan, dan juga krisis iman. Dan teks yang kita baca berisi tentang doanya siapa? Doanya Daud. Ya. Daud yang adalah raja, ya, mengalami kesuksesan, kejayaan, tetapi ternyata ada juga tiba pada masa dia sangat sulit, dia sangat menderita. Jadi betul kalau dibilang gak ada yang abadi, ya. Kalau sekarang kita di atas, besok mungkin kita di bawah. Tapi jangan berkecil hati kalau sekarang kita masih susah. Sehari makan, besok puasa, puasa lagi baru ketemu makan. Karena Tuhan juga bisa mengubah semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam tekanan, dalam penolakan dan penderitaan, Daud menyampaikan isi hatinya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, pertama Daud mengajarkan bagi kita, ada penderitaan yang kita tanggung karena kesetiaan kepada Tuhan. Tapi jangan kau berubah, tetap setia sampai akhir. Karena penderitaan di dalam Tuhan atau penderitaan karena imanmu, itu yang akan membawa engkau mendapat mahkota kehidupan. Tapi bagi barang siapa orang yang senang, orang yang menikmati dunia dengan gemilangnya, tapi melupakan Tuhan, bukan mahkota kehidupan yang dia dapat, tapi jurang kebinasaan yang menanti.
Bapak Ibu yang terkasih, tantangan kita saat ini menjadi orang yang setia kadang belum tentu bernasib baik ya. Tetap mempertahankan kebenaran, kadang kita dibilang kolot, dibilang ketinggalan zaman. Anak-anak muda yang berusaha tetap hidupnya bersih, hidupnya lurus, kadang dibilang cemen ya. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, dibilangnya sok saleh. Saudara-saudara, walaupun kita mengalami dan menghadapi itu semua, sekali lagi tetaplah bertahan. Boleh dicolek kiri kanannya, bilang tetap bertahan ya. Ya. Tetap bertahan. Walaupun Daud sempat berkata, karena engkau aku menanggung celah. Tetapi pada ayat yang lain Daud mengatakan ada gairah, ada semangat untuk selalu datang ke rumah Tuhan. Cinta pada rumah Allah menghanguskan aku. Atau dalam bahasa lain, lebih baik 1000 hari, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Walaupun sekali lagi godaannya tidak mudah. Ada seorang bapak ya, ibu sama anak-anak udah mau ke gereja. Si bapak diajak, ayo pak. Bilangnya, aduh ma, migrain bapak kambuh. Mama aja sama anak-anak ke gereja ya. Udah ke gereja. Mama tunggu dulu, kenapa pak? Titip doa ya, biar bapak cepat sembuh. Sudahlah, minggu itu libur gak ke gereja. Minggu depan, ayo ke gereja pak. Tiba-tiba aduh ma, encoknya kambuh. Asam urat kayaknya ini, kaki papa sakit. Jadi mama aja sama anak-anak ke gereja ya. Udah mau berangkat, nanti dulu mah, ini papa titip persembahannya mah. Minggu berikutnya, mau ke gereja. Mah, temanku loh, yang dulu sama-sama, ternyata datang ke kota kita. Tapi besok dia udah mau pergi lagi, ini ngajak ketemuan, reunian. Jadi salamnya buat gembala, buat penatua ya. Lewat lagi. Minggu keempat, udah minggu terakhir, mau berangkat. Ada lagi alasannya. Bapak ibu saudara, akhirnya istrinya bilang, bapak mah bukannya ada kepentingan yang memang mendesak. Ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Memang malas saja. Istrinya udah mulai kesel ya. Lalu si bapak bilang apa? Mama ini nggak tahu ya. Bapak itu kan kerja dari Senin sampai Sabtu. Capek. Tuhan juga pasti maha tahu. Tuhan kita kan Allah yang peduli, katanya begitu ya. Jadi kalau bapak perlu istirahat, ya sudah, mama jangan marah. Tuhan aja nggak marah, begitu ya. Lalu istrinya bilang, oke, Tuhan memang peduli. Kalau bapak pengen istirahat, Tuhan lebih peduli lagi. Bapak istirahat terus, gimana? Nggak kerja lagi. Kadang kita lupa Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita nggak bekerja, kita minta pekerjaan. Tapi ketika ada pekerjaan, apa yang terjadi? Lebih mengutamakan pekerjaan sampai lupa Tuhan. Kalau kita sedang sakit, apa yang terjadi? Berdoa, memohon kesembuhan. Tapi ketika sudah sembuh, kita lupa lagi sama Tuhan. Ingat berkatnya, lupa sama Tuhan. Ingat ketika susah, tapi lupa ketika sudah bebas dari masalah.
Maka firman Tuhan mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah arus kehidupan di zaman ini yang membuat seringkali manusia sibuk, tapi kesibukannya tidak membuahkan hasil yang berguna, bahkan tidak menjadikan kita bertumbuh secara rohani. Kalau bilang orang sibuk, semua sibuk ya. Bangun tidur sibuknya apa ibu-ibu? Kalau mau apa pasti ya, bangun tidur langsung berdoa ya, mungkin memuji Tuhan. Tapi banyak orang zaman now ini bangun tidur langsung yang dicari apa? Diraba mana nih? Handphonenya ya. Scroll dulu ya, status orang dilihat ya. Anaknya udah lapar, ntar dulu ini mami belum selesai ini ya. Buka grupnya, banyak banget grupnya. Grup keluarga, grup arisan, grup ibu PKK, grup paduan suara, dan semua grup yang lain ya. Mengubah kehidupan kita tanpa kita sadari. Kita kumpul tapi kayak lagi berantem ya. Gak ada tegur sapa. Ibunya di dapur, anaknya di kamar, mau minta tolong pakai WA ya. Saya melihat juga sekarang bapak-bapak itu mulai tiktokan ya. Ayo siapa bapak-bapak yang suka tiktokan, lagi live tiktok ya. Dulu kan mungkin yang remaja putri, ibu-ibu, sekarang bapak-bapak tiktokan. Tapi saya lihat juga kadang ngintip di status ya jemaat, ibu-ibunya lagi nge-gym ya. Wah, ibu-ibunya nge-gym begitu ya. Ada apakah gerangan yang terjadi ya? Di rumah ketika berkelahi ternyata ya bapaknya lempar piring, ibunya lempar meja ya. Karena udah latihan beban ya. Bapak Ibu Saudara yang melongo anaknya ya. Ini bapak mama lagi ngapain ya? Kayak arena tinju apa smackdown begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memang hidup di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Tapi kita punya panggilan, kita punya tanggung jawab moral. Mari tunjukkan kesetiaan kita. Lihatlah mercusuar Bapak Ibu Saudara. Mercusuar justru dibutuhkan ketika gelap gulita, ketika badai terjadi, untuk menuntun perahu-perahu tepat pada tujuan, pada arah yang benar. Demikian pun kehidupan saudara. Kalaupun di tempat kerja, dimanapun kita banyak pengaruh buruk, mungkin anak-anak yang kuliah, bikin tugas, bukan ngerjain sendiri tapi pakai AI ya. Tetap lurus, tetap lakukan apa yang benar. Mungkin ada orang, kalau dari gaji doang mah kapan mau kaya? Diajaklah untuk manipulasi ini itu dan sebagainya. Tapi apakah kita mau tetap lurus? Apakah kita mau tetap jadi lilin yang bercahaya, menjadi garam yang menggarami? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka yang terakhir firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berdoa dan berharap kepada Allah. Siapa sumber berkat dalam hidup kita? Tuhan. Amin. Berapa kali Bapak Ibu makan sehari? Oma berapa makan sehari? Mungkin udah dikurangin ya. Bersyukur kita masih 3 kali makan, amin. Berdoanya berapa kali? Ada yang makannya 4 kali, puji Tuhan. Baca firman-Nya berapa kali sehari? Jangan-jangan boro-boro baca Alkitabnya pun di mana nyimpennya ya? Karena sekarang kita semua pakai handphone ya. Padahal orang Kristen zaman sekarang punya Alkitab pasti lebih dari 1. 1 mungkin warisan dari ayah ibu, dari kakek nenek. 2, waktu kita CD biasanya dikasih Alkitab. Waktu menikah dikasih Alkitab. Jadi penatua biasanya dikasih Alkitab.
Paling enggak ada 5 Alkitabnya. Tapi pas dicari satu kemana? Pas kunjungan saya ngajak, mari kita buka Alkitab sebentar dulu Pak Pendeta ya. 1 menit, 2 menit, 5 menit, masih sibuk. Ibu cari di ruangan satu, anak cari ruangan yang lain. Udah gobios keringetan, Pak Pendeta, Bapak aja yang bacain ayatnya ya. Gak ketemu nih Alkitabnya. Pas dilihat-lihat, ternyata di ruang tamu itu ada figura ya. Figuranya ternyata kakinya patah. Dilihat, Alkitab buat ganjal figura ternyata. Pantes gak ketemu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Tuhan itu sumber berkat, sumber kehidupan, mari datang kepada Dia. Berdoalah kepada Dia. Percayakan hidupmu kepada Dia. Amin. Supaya hidup ini berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada zaman kita, tapi anak cucu kita juga boleh menikmati kehidupan dan kebaikan, karena kita sudah belajar setia sampai hari ini. Saya mau berbagi MBG nih, untuk dibawa pulang dan ceritain sama keluarga yang gak ikut ibadah ya. Tapi tenang, MBG-nya bukan yang lagi rame itu ya. MBG-nya M, memegang janji Tuhan. Ulangi, memegang janji Tuhan. B, bertahan dalam iman. G, gerakan hidup oleh Roh Kudus. Gerakan hidup oleh Roh Kudus. Kita bisa setia kepada Tuhan dengan MBG. M, memegang janji Tuhan. B, bertahan dalam iman. Dan G, gerakan hidupmu oleh Roh Kudus. Karena itulah penolong bagi kita sekarang bahkan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, nyababe, encang-encing. Sampai jumpa lagi ya. Amin. Apa
Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita berdiri. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Pujian akan dinaikkan bagi kemuliaan Tuhan oleh paduan suara Komisi Perempuan. Dipersilahkan. Yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata
Terima kasih untuk sembahan pujian dari kaum perempuan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita yang kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari merendahkan hati kita berdoa. Engkau Allah yang setia Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya, bahkan sepanjang malam Tuhan menjaga kami. Betapa kami bersyukur, berbahagia punya Allah seperti Engkau. Walaupun kami sendiri menyadari kami masih belum dapat setia sepenuhnya kepada Tuhan. Kami sering lupa, terlebih ketika ada penderitaan, ada hal-hal yang membuat kami keluar dari kenyamanan, kami mengeluh, bahkan kami jauh dari Tuhan. Ya Bapa, kami mau belajar lagi bagaimana hidup berpaut kepada Allah, benar-benar meyakini bahwa di luar Tuhan hanyalah kebinasaan yang akan kami terima. Kami mau mengiringi Yesus Kristus panjang hidup kami. Kami mau memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan melalui segenap kehidupan kami. Dan gerakkanlah hidup kami oleh Roh Kudus yang memberikan bagi kami kekuatan serta hikmat agar di tengah-tengah dunia yang terus berubah, namun kami tetap setia kepada Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami dapat beribadah. Kami boleh memberikan waktu, bahkan segenap hidup kami untuk kemuliaan Tuhan, melalui puji-pujian yang telah kami senandungkan, melalui firman yang kami dengar, benih-benih yang telah ditaburkan kiranya bertumbuh dan berakar kuat, terus boleh menjadi kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh pelayan-pelayan majelis jemaat dengan kelengkapan pelayanan yang ada, khususnya dalam kebaktian saat ini, bahwa pelayanan kami untuk kemuliaan Tuhan terlebih kiranya boleh jadi berkat di tengah persekutuan, agar setiap umat Tuhan, setiap jemaat yang telah datang dan menerima perutusan dari Engkau boleh menjalani kehidupan di pekan yang baru ini dengan sukacita, dengan rasa syukur, bahkan dengan kekuatan dan semangat baru, agar setiap tanggung jawab yang kami emban, yang dipercayakan oleh Tuhan, dapat kami tunaikan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari anak-anak kami yang dalam usia tumbuh kembang, anak-anak yang sudah sekolah, yang telah mengikuti kelulusan, yang mempersiapkan untuk masuk ke sekolah yang baru, ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kenaikan kelas, atau yang masih mencari untuk berkuliah, melanjutkan di perguruan tinggi. Tuhan menyertai semua anak-anak Tuhan. Demikian pun muda-mudi yang merindukan pekerjaan, yang masih berusaha merintis karir, Tuhan menolong, tetap berikan semangat bagi mereka. Demikian pun anak-anak kami yang sudah siap untuk berumah tangga namun belum berjumpa dengan pendamping hidup yang sepadan, Tuhan mempertemukan pada waktunya. Berkati juga pasangan-pasangan yang merindukan momongan, bagi yang merindukan rumah tempat tinggal, Tuhan juga ada dalam setiap usaha dan perjuangan saudara-saudara kami. Bagi kami sebagai orang tua, berkati ya Bapa, dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bukan hanya untuk menghidupi keluarga, tapi menjadi teladan bagi keluarga. Berkati oma opa para sepuh yang terus memberikan contoh bagi kami, setia kepada Tuhan, agar kami meneladani, mengikuti jejak setiap orang tua kami, sehingga baik hidup keluarga, persekutuan dan gerejamu terus boleh berkesinambungan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, bahkan dilanjutkan oleh generasi-generasi mendatang, dan semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami mengingat
saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga, atas berkat usaha ataupun segala sesuatu yang Tuhan karuniakan. Kami mengucap syukur agar menjadi berkat yang berkesinambungan ketika kami boleh berbagi dan menyatakan kasih satu dengan yang lain. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang Tuhan tambahkan usia. Bagi yang berulang tahun, kami berdoa untuk Ibu Marice Marpaung Siahaan, Saudara Yohanes PRN Parhusip, Saudari Sonia Lovian RN Parhusip, Bapak Joni Awi, Saudari Grace Angel Victoria, anak Yosafat, Saudari Juanita Putri Andini, Saudari Yunianti Harumsari, anak Shima Gema Aninditya, bagi Ibu Jessica M. Kamu, anak Deborah Juta Karista Tamba, Ibu Taruli Pangaribuan, Ibu Maria Purnama, Saudara Andi Putra, Bapak Yohanes Ari Setiaji, anak Bianca Mora Helena Marpaung. Kiranya Tuhan menghantar, menyertai saudara-saudara kami dalam pertambahan usia dan mengiringi dengan berkat Tuhan. Demikian pun yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan mengiringi agar bahagia selalu, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Kami mendoakan pasangan Bapak Henry Situmorang dengan Ibu Eva Simanjuntak, Bapak Ricardo Sirait dengan Ibu Tia Rasti Tarigan, bagi Bapak Yohanes William Kusoy dan Ibu Meti Margareta Supit. Tuhan yang penuh kasih, hadirlah juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan, agar dalam keresahan dan kesulitan tetap berpengharapan di dalam Kristus yang menjadi penolong bagi kami. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, yang dalam masa pemulihan hingga sehat seperti sedia kala. Tuhan menjamah dan menumpangkan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami berdoa bagi Bapak M. Sembiring, Ibu Tati Krisnawati Suprayitno, Bapak Galumbang Pasaribu, Ibu Hermaini Siwalete, Ibu Karlina Teta, Bapak Monang Marpaung, Bapak Isir Edi Tampubolon, Bapak Darwin, Ibu Tiasma Simatupang Boru Situmorang, Bapak Bambang Pramartadi, Ibu Sarmiati Siagian, Ibu Gloria Sendi, Ibu Eritawati Marbun, Bapak Sawarno, Bapak Hans Unpapar, Ibu Tiasma Situmorang, Ibu Sri Sudarni, Ibu Soinan Bandaso, Nona Pendeta Augita Gabriel Tarigan, Ibu Damari Sutahayan, Ibu Dumaria Gultom, Bapak Daniel Tampu Bolon. Mungkin ada yang belum kami sebutkan, tapi kami yakini tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Maka biarlah setiap yang sakit dikuatkan, dipulihkan, dan yang merawatnya juga diberikan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan yang baik untuk tetap mendampingi dan merawat. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi seluruh gerak pelayanan persekutuan kesaksian Paul Sunter di tempat ini, agar kami boleh terus mengumandangkan kasih Tuhan, mewartakan apa yang menjadi kebenaran berdasarkan iman, bahkan kebenaran di atas segala kebenaran dalam hidup di dunia ini. Berkati seluruh program-program gerejamu, Tuhan yang akan hadir untuk mencukupkan segala keperluan dalam pengelolaan jemaat di tempat ini. Tuhan berikan hikmat. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia dalam kebersamaan kami dengan aras-aras organisasi yang ada, agar kami tetap sehati sepikir, bukan memikirkan diri kami sendiri, tapi bagaimana gerejamu boleh terus menjadi terang dan garam di tengah konteks kehidupan berbangsa bernegara yang kini masih ada dalam kemelut berbagai situasi yang tidak kondusif. Namun kami percaya Tuhan hadir untuk menolong dan memberikan bagi kami kehidupan yang lebih baik di hari-hari ke depan. Berkati pemerintah dan bangsa kami, berikan hikmat bagi presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua orang yang diberikan wewenang, tanggung jawab, serta otoritas, agar dapat mempergunakan itu semua untuk kemajuan bangsa ini, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang ditempatkan baik di lembaga pemerintahan, instansi-instansi. Tuhan menolong semua dengan aparat TNI, Polri, semua boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui pekerjaan, melalui pengabdian,
melalui berbagai peran yang dijalankan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Bapa dalam sorga, kami akan berpisah hari ini, namun kami yakini Tuhan pertemukan kami kembali untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami dituntun oleh firman-Mu melalui Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga hidup kami pun boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami belajar untuk setia, karena Tuhan sudah lebih dulu setia bagi kami semua. Seluruh doa kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami pun berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkannya bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiringi persembahan, mari kita nyanyikan Betapa Hatiku.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu untuk kasih setia dan penyertaan-Mu, terutama atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Firman itu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Ya Allah, saat ini sebagian tanda syukur atas berkat dan anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan ini, kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskannya. Berkatilah tangan-tangan jemaat yang memberi dengan sukacita. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan di gereja-Mu ini. Kuduskanlah hati kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2026. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POUK TNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya dapat menghubungi Sekretariat POUK TNI AL Sunter setiap jam kerja Selasa hingga Sabtu pukul 10 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Minggu 28 Juni 2026 jam 9.00 di Gedung Gereja POUK TNI AL Sunter. Pelayan firman, Pendeta Rusmauli Julida Sormin STH, asal dari Gekindo. Ibadah rumah tangga sektor, Kamis 25 Juni 2026, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sektor A bertempat di keluarga Ibu Helena Niki Julu di ruang sekolah minggu. Pelayan firman, Pendeta Lisha Patiapon STH. Pendamping Diaken Soraya Fitri Manalu. Sektor B di keluarga Ibu Rasmi Napitupulu Borusiagian di Gedung Gereja POUK TNI AL Sunter. Pelayan firman Pendeta Ruth Tentero STH, pendamping Diaken Kurniadi Butar-Butar. Sektor C di keluarga Ibu Rospita M. Saragi Boru Purba di Gedung Sola Gracia. Pelayan firman Pendeta Tony Maurice P. Loem Nanu, pendamping Penatua Lila Endarita Bangun. Komisi Kategorial, Komisi Pelayanan Anak, kegiatan pekan aktivitas liburan, Jumat 26 Sabtu 20 Juni 2026 di ruang sekolah minggu dan sekitarnya. Pelayan dan pendamping serta pengajar guru-guru sekolah minggu. Mengenai hari dan tanggal akan kami informasikan jika ada perubahan. Komisi Remaja, Minggu 28 Juni 2026 pukul 9.30 di ruang remaja, pengajar Pendeta John Ri Wilson Patiapon SSI. Komisi Pemuda, Sabtu 20 Juni 2026 jam 16.30 di Gedung Gereja POUK TNI AL Sunter dengan tema Influence Your Generation, dengan pelayan firman Pendeta John Ri Wilson Patiapon SSI. Pengumuman pertama,
rencana pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 di Pauk TNI AL Sunter antara Saudara Andre Christian Matasilia, putra dari Bapak Donald Nicholas Matasilia dan Ibu Martina Diana Francisca Huwai. Gereja asal GPIB Immanuel Depok dengan Saudari Noprida Tiur Purba, putri Bapak almarhum Jaster Purba dan Ibu Asnawati Boru Lumban Tobing dari Gereja HKBP Lubuk Pakam. Pemberkatan nikah akan dilayani oleh Pendeta Sulaiman Siagen STH. Jika kedua calon mempelai hadir dalam ibadah ini, kami persilahkan berdiri. Terima kasih, silakan duduk. 2. Katekisasi. Hari Senin tanggal 22 Juni jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang sekolah minggu. Materi pelajaran Allah Tritunggal dan pengakuan iman. Pengajar Pendeta Lisye Patiapon STH. Diberitahukan bahwa kartu diakonia tahun 2026 telah didistribusikan kepada seluruh jemaat. Apabila hendak mengembalikan, kartu diakonia dapat diserahkan kepada Komisi Diakonia, Majelis Sektor, atau bisa diantar langsung ke Sekretariat Gereja setiap hari kerja, Selasa hingga Sabtu jam 10 hingga jam 16. Mohon perhatian dan dukungan jemaat kita sekalian. Diberitahukan, ibadah Minggu 14 Juni yang lalu, yang hadir laki-laki 59, perempuan 101, sehingga jumlahnya 160 orang. Diberitahukan juga ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C pada Kamis 18 Juni yang lalu 2026. Sektor A, laki-laki 14, perempuan 23, sehingga jumlahnya 37 orang. Sektor B, laki-laki 8 orang, perempuan 19 orang, sehingga jumlahnya 19 orang. Sektor C, laki-laki 17, perempuan 24, sehingga jumlahnya 41 orang. Laporan bendahara per tanggal 21 Juni 2026. Saldo bendahara 68.847.043 rupiah. Saldo diakonia 13.659.892 rupiah. Saldo kotak pembangunan 51.618.000 rupiah. Saldo dana HUT gereja ke-53 tahun sebesar 82.291.000 rupiah. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yoga Willy Pratama MTH yang sudah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. 2. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu Lince MK Sepang Sianturi, keluarga Ibu Suten Sitepu, keluarga Ibu Yohana Rinti Prianto, keluarga Bapak Yosep Pongmeng Balik, keluarga Bapak Mariono dan SL atas persembahan syukur perpuluhan diakonia, dan kepada jemaat yang telah memberikan persembahan ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. 3. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ensemble Angklung Jemaat Pauk dan paduan suara Komisi Perempuan, pemandu lagu, pemusik, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf.
Demikian warta jemaat ini dibacakan. Warta jemaat juga sudah dikirimkan ke grup WA Jemaat dan Komisi Kategorial POUK TNI AL Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Di tengah zaman yang terus berubah, tetaplah setia. Dan kesetiaan itu boleh dinyatakan dengan memegang janji Tuhan, terus bertahan di dalam iman dan hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu mari bersama kita menerima pengutusan dari Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mari kita mengarahkan hati kepada Allah dan menerima berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan melindungi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin.